kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maaf firman Allah atas segala. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu presentasi. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Makaila Putri Cihanda. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makaila Putri Cihanda dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan hasil program magang internship selama liburan kemarin. Diawali dengan membacakan profil perusahaan. Matroy Group telah berkembang dari awal yang sederhana hingga menjadi salah satu perusahaan yang menawarkan solusi supply chain terbesar di Asia. PT Matroy Logistik merupakan salah satu regional office dari Matroy Group di Asia dan satu-satunya di Indonesia. Selain itu, Matroy Group juga memiliki beberapa regional office di beberapa negara, seperti di Malaysia, Hong Kong, Cina, Vietnam, Myanmar, Bangkok, Sri Lanka, dan Australia. Untuk head office dari Matroy Group sendiri berada di Singapura. PT Matroy Logistik adalah perusahaan jasa yang bergerak pada bidang logistik, berdiri pada tanggal 11 November 2011 sesuai dengan Akta Notaris Syafira Chozi SHMM nomor 32 tanggal 21 September 2011 yang berdomisili di Gedung Perkantoran Pulau Mas 1, Gedung 2 Lantai 3, Ruang 303 sampai 305 Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 Jakarta Timur. Memiliki 24 truk trailer, 2 box truck, dan 1 unit gudang yang berada di Komplek Pergudangan Bispoint Blok nomor 17 Tangerang, Banten. Dilanjut dengan kegiatan saya selama magang. Yang pertama, penjelasan kegiatan perusahaan. Yang dijelaskan oleh Kak Devi sebagai admin perusahaan dan mentor saya selama magang kemarin. Yang kedua, mencari berkas accounting di dalam ruangan khusus yang berisi data-data perusahaan, lalu diserahkan kepada admin perusahaan. Yang terakhir, ada monitoring penerimaan order dan mapping, berguna untuk mengontrol kendaraan yang sedang bekerja. Yang ketiga, ada keterampilan yang dibutuhkan. Terbagi menjadi 2, yaitu ada soft skill dan hard skill. Hard skill yang dibutuhkan yang pertama adalah mengoperasikan komputer, contohnya Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Yang kedua adalah berbahasa asing, berguna untuk berkomunikasi dengan customer yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga adalah menganalisis data dengan teliti berbasis dengan komputer. Soft skill yang dibutuhkan yang pertama adalah komunikasi, yang kedua negosiasi, dan yang ketiga time management yang berguna untuk disiplin dalam segala hal dalam maksud mengumpulkan hasil pekerjaan dengan sesuai jadwal. Yang terakhir adalah problem solving. Apa yang dimaksud problem solving itu? Problem solving dimaksud dengan bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki setiap perusahaan. Contoh yang paling besar yaitu penurunannya harga jual atau penurunannya tingkat jual di dalam bulan ini. Lanjut, hal positif yang bisa saya dapat ketika saya magang kemarin, yang pertama yaitu teamwork atau kerjasama tim. Yang kedua, inisiatif setiap pegawai yang ada di dalam Matroy Logistik. Yang ketiga, disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan suatu hal. Yang terakhir adalah mampu beradaptasi dengan karyawan kantor. Jurusan apa saja yang bisa berkarir di perusahaan PT Matroy Logistik? Yang pertama ada administrasi bisnis, yang kedua ekonomi, yang ketiga manajemen, yang keempat sistem informatika, yang kelima logistik, 6 akuntansi, dan yang terakhir jurusan hukum. Hal apa saja yang dapat saya terapkan di
sekolah ini yang bisa saya ambil dari PT Matroil Logistik. Yang pertama, saya akan melakukan disiplin waktu. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada saling menghargai. Yang terakhir adalah target oriented. Saya akan melakukan target oriented di tahun ini agar menemukan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makaila atas presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Raya Sofa Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Sofa Salsabila dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan hasil magang saya. Saya magang di Al-Wildan International Islamic School. Sesuai dengan namanya, Al-Wildan bergerak di bidang pendidikan. Al-Wildan pertama kali didirikan oleh Dr. Abdurrahmin Al-Bashir MPD pada tahun 2014. Tema yang diusung adalah bangun generasi beradab menuju Indonesia Maju 2045. Al-Wildan sendiri sudah memiliki banyak cabang, yang salah satunya berada di Bumi Mutiara Bogor. Alamat lengkapnya yaitu Jalan Majelis Taklim Al-Mansyuriyah nomor 8, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Ini adalah foto-foto kegiatan magang saya, yang salah satunya mengisi buku kleper yang berisi nama siswa berdasarkan urutan abjad. Yang kedua, mengisi buku induk yang berisi biografi siswa beserta nilai-nilai mereka. Yang ketiga, mengisi buku mutasi siswa yang berisi data-data siswa yang masuk dan keluar secara rinci. Keterampilan yang dibutuhkan saat di Al-Wildan adalah hard skill. Salah satunya hard skill, yaitu menguasai ilmu teknologi informasi seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang kedua, soft skill, yaitu ketelitian dalam memuat data saat mengisi buku induk dan mengisi buku mutasi siswa. Hal positif yang didapat, salah satunya adalah belajar bersosialisasi dengan orang lain, seperti menyapa guru atau murid-murid yang berada di sana. Lalu menemukan informasi baru bahwa Al-Wildan sendiri menggunakan bahasa Inggris di kegiatan sehari-hari mereka. Lalu melatih diri untuk terbiasa dengan dunia kerja dan menambah pengalaman baru. Jurusan apa saja yang bisa berkarir di administrasi Al-Wildan? Itu yang pertama ada teknologi informasi untuk mengolah data di komputer seperti menggunakan Microsoft Excel ataupun Microsoft Word. Lalu ada yang juga dari jurusan IPS itu adalah administrasi pendidikan yang mengurus keuangan, surat menyurat, pegawai dan lainnya. Dari magang yang sudah dilakukan, hal apa saja yang saya ingin tekuni di sekolah? Yang pertama adalah lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu, seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua adalah bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar dan guru-guru. Lalu fokus dalam mengerjakan tugas dan meningkatkan rasa penasaran terhadap hal baru seperti bertanya kepada guru jika ada yang tidak saya mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu apa. Terima kasih kepada Raya Sofa. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Askia Farhani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Farhani dari kelas 10 IPA 3 akan memaparkan laporan hasil magang saya di CV Nusa Cemerlang yang telah saya lakukan di saat liburan kemarin.
Profil singkat CV Nusa Cemerlang. CV Nusa Cemerlang yaitu adalah perusahaan yang berfokus pada supplier kertas dan garmen. Berdiri pada tahun 2017 oleh Ibu Lia Yuliasih. Alasan utama didirikannya perusahaan ini adalah melihat perkembangan kebutuhan garmen yang semakin meningkat. Alamat perusahaan di Jalan Kembangan Baru nomor 2122 Kembangan Utara, Jakarta Barat. Pada kegiatan magang kemarin, saya tempatkan di bidang administrasi perpajakan. Kegiatan yang saya lakukan berupa membuat invoice, surat jalan, dan faktur pajak, merekapitulasi penjualan bulanan dan tahunan, serta membuat laporan pajak tahunan. Skill-skill yang dibutuhkan oleh CV Nusa Cemerlang berupa soft skill dan hard skill. Soft skill seperti disebutkan yaitu positive attitude, teliti, jujur, dan tepat waktu. Untuk hard skill, CV Nusa Cemerlang dibagi menjadi 5 bidang, yaitu administrasi, perpajakan, purchasing, produksi, dan marketing. Untuk di bidang administrasi diperlukan skill untuk mencatat semua surat masuk dan keluar, serta membuat surat jalan dan invoice. Di bidang perpajakan dibutuhkan skill membuat laporan keuangan dan perpajakan. Di bidang purchasing diperlukan skill untuk mengurus pembelian barang siap produksi. Di bidang produksi dibutuhkan skill untuk mengolah barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Serta di bidang marketing dibutuhkan skill untuk menawarkan produk kepada calon konsumen dengan baik. Job specification atau spesifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan di CV Nusa Cemerlang. Seperti dikatakan tadi, CV Nusa Cemerlang memiliki 5 bidang, yaitu administrasi, perpajakan, purchasing, produksi, serta marketing. Pada dasarnya CV Nusa Cemerlang ini masih perusahaan baru, sehingga masih mudah untuk menerima pekerja yang berasal dari lulusan SMA. Terkecuali untuk bidang perpajakan dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki lulusan pendidikan minimal S1 atau D3 jurusan akuntansi. Sedangkan di bidang lain bisa diterima dari lulusan SMA. Yang terpenting skill yang dibutuhkan cukup memadai. Contohnya di bidang administrasi, pendidikan minimal SMA diutamakan pendidikan minimal SMA, tapi diutamakan untuk bisa memiliki kemampuan Excel yang baik. Di bidang purchasing, pendidikan minimal SMA dan diutamakan kecakapan berkomunikasi dengan baik dengan supplier. Di bidang produksi, pendidikan minimal SMA dan dibutuhkan kecakapan untuk mengetahui jenis barang dan mampu mengolah barang. Dan di bidang marketing, pendidikan juga minimal SMA serta mampu menawarkan barang dengan baik secara konsumen. Hal positif dari budaya kerja yang saya dapatkan di CV Nusa Cemerlang. Yang pertama, attitude yang baik adalah hal paling utama dalam interaksi sosial, baik di dunia kerja maupun di dunia keseharian. Yang kedua, memahami pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan keseharian. Yang ketiga, kecakapan berkomunikasi sangat baik. Kecakapan berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan dalam dunia kerja. Yang keempat, jujur dan tepat waktu merupakan salah satu indikator profesionalitas dalam dunia kerja. Yang kelima, ketelitian dan kesabaran dalam melakukan suatu pekerjaan menjadi kunci utama tercapainya hasil yang sesuai harapan. Implementasi yang akan saya lakukan dari kegiatan magang kemarin. Yang pertama, memahami pentingnya adab dalam kehidupan keseharian. Yang kedua, menghargai keleluasaan waktu dan memaksimalkan kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan di waktu luang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan kesabaran dalam tiap pekerjaan. Yang keempat, melatih kecakapan di bidang teknologi yang merupakan ilmu primer di era teknologi seperti sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi yang akan dibawakan oleh Jihan Putri Arini. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri Arini dari 10 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan program magang saya. Profil perusahaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkatnya sebagai BPBD bergerak dalam bidang evakuasi atau pertolongan. Alamat lengkapnya berada di Jalan Tegar Berima nomor 1, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejarah singkatnya berdasarkan pasal 18 sampai 25 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa di setiap provinsi harus dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 23 Maret 2010 dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bogor. Selanjutnya mulai beroperasi pada tanggal 11 Januari 2011. Pada tahun 2015, BPBD mengalami perubahan nomenklatur, yaitu hilangnya kata pemadam kebakaran dari seksi kesiapsiagaan, namun tidak menghilangkan tugas dan fungsi dari pemadam kebakaran tersebut. Selanjutnya, kegiatan saya selama berada di tempat magang. Yang pertama, menjadi penerima surat dari berbagai perusahaan-perusahaan yang ingin meminta kerjasama. Lalu yang kedua, mendata hasil tes psikotes karyawan. Selanjutnya, skill-skill apa saja yang dibutuhkan di BPBD. Yang pertama, hard skill yang dibutuhkan salah satunya adalah mitigasi yang membutuhkan ilmu khusus tentang geografi. Lalu soft skill yang dibutuhkan adalah disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan sigap. Budaya kerja yang saya dapatkan selama magang di tempat tersebut adalah pertama profesional. Profesional itu dalam bertindak cepat, responsif terhadap masalah. Yang kedua akuntabel, yaitu mengutamakan efektivitas dalam bekerja, teliti dan cermat dalam menyiapkan dokumentasi. Yang ketiga, komitmen. Komitmen yang saya dapatkan adalah disiplin dalam waktu, gigih, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang terakhir, integritas, yaitu taat aturan, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, jurusan yang dapat bekerja di tempat magang saya bisa semua lulusan dari SMA dan semua lulusan universitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya presentasi yang akan dibawakan oleh Alisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisata Sasra Kusuma, dan di kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan hasil magang yang saya kerjakan di liburan tengah semester kemarin. Akhir semester kemarin. Saya magang di perusahaan Sarana Reswara Abadi atau PT SRA yang bergerak di bidang ilmu information teknologi dan berlokasi di Jalan Yanatera Raya nomor 24, Bekasi, Jawa Barat. Sejarah singkat dari perusahaan ini adalah PT SRA dibangun pada tahun 2008 dengan nama awal PT Sarana Remittance Abadi yang bergerak di perbankan, lalu berubah pada tahun 2013 menjadi PT Sarana Reswara Abadi yang bergerak di bidang pengadaan perangkat-perangkat IT. Kegiatan yang saya lakukan pada saat magang adalah membereskan berkas, merapikan berkas, lalu menginput data. Selain itu, saya juga membeli peralatan ATK. Ya. Keterampilan yang dibutuhkan hard skill-nya software komputer digital marketing, komputer programming aplikasi HRD. Kalau soft skill-nya manajemen waktu, motivasi, kecerdasan emosional.
Budaya kerja yang positif, yang pertama terbuka dalam menerima masukan, saling sapa, selalu berbagi, saling sapa, kekeluargaan. Kalau klarifikasi jurusan, pertama public relation, ilmu komunikasi, teknologi informasi, manajemen administrasi, sama statistik. Hal-hal yang ingin saya tekuni di sini adalah terbuka dalam menerima masukan, selalu berbagi, saling sapa, dan toleransi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alisa Atta. Presentasi selanjutnya akan dibawakan Ataya Farasdiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Farasdiani dari 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan internship program saya selama 1 minggu. Dari tanggal 9 Januari sampai 13 Januari. Lanjut. Saya bertempatan magang di Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau lebih dikenal dengan PKN STAN. PKN STAN ini berada di Sektor 5, Jalan Bintaro Utama, Juramanggu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. PKN STAN ini berdiri di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Sejarahnya, STAN ini didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 45 tahun 1974, junto Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1967 serta dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan RI. Kegiatan saya selama magang, hari pertama saya dan Hani bertemu dengan Bu Zulfa selaku humas dan mentor kami di sana. Di sana kami berbincang-bincang tentang internship program yang dilaksanakan SMA IT Al-Kafi. Lalu saya dan Hani dibagi menjadi 2 bagian, saya di bagian Subama dan Hani di bagian BKU. Hari kedua saya ditugaskan untuk menyortir dan menyusun SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah Mahasiswa kelas D3 Akuntansi Reguler. Dari kegiatan tersebut saya mengetahui bagaimana cara penyusunan surat dan saya bisa melatih ketelitian saya. Di hari ketiga, saya ditugaskan untuk mendata barang-barang yang sedang digunakan oleh mahasiswa ataupun pegawai-pegawai lain dan melanjutkan penyusunan dan penyortiran SKPI D3 Akuntansi Reguler. Pada hari keempat, kegiatan saya tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya, tapi ada keadaan di mana saya harus mengantarkan merchandise humas PKN STAN. Dan di hari kelima saya ditugaskan untuk melakukan stempel legalisir transkrip nilai dan ijazah mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan. Dan saya memberikan ucapan terima kasih atas kerjasama internship program SMA IT Al-Kafi kepada humas selaku mentor kami. Skill yang dibutuhkan dalam perusahaan ini, yang pertama ada soft skill. Soft skill itu pertama ada berintegritas atau kejujuran dalam dunia kerja. Yang kedua ada sinergis, yang ketiga pelayanan, keempat profesionalisme, kelima kesempurnaan, keenam mengikuti perkembangan IT. Sedangkan hard skillnya kita harus menguasai materi akuntansi, teknik sipil dan bisa menganalisis data. Jurusan-jurusan yang dapat diterima di perusahaan ini bisa dari akuntansi, psikolog, pendidikan bahasa Inggris, teknik sipil, hukum, komunikasi, IT. Budaya kerja yang saya dapat dari internship program kali ini, beretika sopan dan menerapkan 5S kepada seluruh warga PKN STAN, karena warga selaku mahasiswa, dosen maupun pegawai-pegawai lainnya itu setiap bertemu pasti melakukan sapa, senyum, salam, sopan, santun. Yang kedua, bisa melatih kedisiplinan untuk datang tepat waktu dan memanage waktu lebih baik.
Yang ketiga, menambah pengalaman sekaligus melihat aksi kerja nyata secara langsung dan bisa mengasah skills. Yang keempat, melatih ketelitian dan pengerjaan suatu pekerjaan. Hal-hal yang tadi itu saya ingin berusaha untuk menerapkannya di Al-Kafi, seperti melakukan 5S kepada siapapun, melatih kedisiplinan saya, datang tepat waktu maupun ke sekolah ataupun ke masjid, dan memanage waktu saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ataya atas presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Hilma Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Anissa dari 10 MIPA 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil internship program di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ini profil dari Rumah Sakit Kanker Darmais beralamat di Jalan Lejen S. Parman nomor 84 di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Jam bukanya dari 7.30 sampai pukul 5 sore. Teleponnya 021-568-1570 dengan Direktur Utama Dr. Raden Suko Werdinindito, jenis rumah sakit khusus di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Sejarah singkat dari Rumah Sakit Kanker Darmais ini ialah diawali dengan adanya cita-cita mendirikan layanan kanker terpadu di Indonesia oleh para pakar penyakit kanker. Kesempatan tersebut terbuka pada tahun 1988 ketika Ketua Yayasan Darmais, Bapak Haji Muhammad Soeharto, meminta Dr. Ari Haryanto untuk memikirkan model rumah sakit kanker yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Profesor Ari bersama para pakar dari Fakultas Kedokteran UI dan Departemen Kesehatan membentuk tim perbuatan usulan pendirian rumah sakit pada Oktober 1988. Usulan tersebut diselesaikan pada Desember 1988, kemudian diserahkan kepada Ketua Yayasan Darmais pada 9 Januari 1989. Agenda kita pada saat hari pertama, di pagi harinya kita melakukan briefing pagi. Habis itu kita melakukan penempatan di bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini kita menyusun surat perjanjian antara pasien dengan dokter. Di hari kedua ada pengenalan profesi oleh fisikawan medis dan dokter. Jadi kita melihat langsung ke lapangan gimana dokter sama fisikawan medis di rumah sakit kanker. Di hari ketiganya kami melakukan pengenalan profesi lagi oleh radioterapis. Jadi sebelum ke dokter atau fisikawan medis, ke radioterapis dulu untuk di CT simulator di bagian mana kankernya. Nah, di hari keempat itu ada materi dari Bapak Haris, yaitu pembahasan mengenai ilmu radioterapi dan peran radioterapi dalam unit radioterapi. Jadi ada beberapa wawancara yang kami tanya kepada Bapak Haris selaku koordinator RS Diklat di Radioterapi RSKD dan koordinator radioterapis. Lalu pembuatan laporan. Keterampilan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Kanker Darmais ini, kalau misalnya dokter itu mampu mengidentifikasi letak kanker dan menentukan dosis radiasi. Untuk fisikawan medis mampu membuat planning untuk penyinaran pasien dan menghitung dosis radiasi. Untuk radioterapis mampu mengidentifikasi bagian apa saja yang harus terkena sinar radiasi, mengirim hasil CT scan ke TPS atau tempat penyinaran, dan membantu proses penyinaran radiasi pada pasien. Dan untuk administrasi mampu menginput data pasien, membuat perjanjian antara pasien dan dokter. Hal positif atau budaya yang didapat dari program internship kali ini ialah bersikap sopan santun, memahami perasaan dan keadaan pasien, dan berusaha memudahkan pekerjaan orang lain. Jurusan yang diterima di bagian radioterapis Rumah Sakit Kanker Darmais, yang pertama kalau misalnya dokter, spesialis onkologi radiasi. Kalau fisikawan medis, S1 atau S2 fisika medis. Untuk radioterapis, D4 radioterapi, dan terakhir untuk administrasi minimal lulusan SMA. Nah, hal yang ingin saya terapkan di lingkungan sekolah ialah budaya sopan santun yang kerap dihiraukan.
perlu untuk diterapkan di lingkungan sekolah karena hal itu dapat menjadi sarana untuk tetap menghargai orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Kak Fika Yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafika Yumna Almay dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan dari hasil internship program yang saya laksanakan ketika liburan kemarin. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk mengikuti program magang di PT Federal International Finance atau FIF Group. Untuk alamat pusat dari perusahaan ini tuh terdapat di Jalan TB Simatupang, Kaltim 15, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia dengan nomor telepon 0217698899 dan alamat email corporate secretary@ffgroup.astra.co.id. Dan untuk alamat tempat magang saya yaitu salah satu cabang di Cianjur terdapat di Jalan Abdullah bin Nuh, Lingkar Barat, Ruko BLK nomor 7, Kelurahan Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat. Untuk profil perusahaan, PT Federal International Finance atau FIF Group bergerak di bidang jasa keuangan. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIF Group adalah yang pertama itu ada pembiayaan investasi, yang kedua ada pembiayaan modal kerja, yang ketiga ada pembiayaan multiguna, sewa operasi, dan kegiatan berbasis fee. Yang keempat ada pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Untuk sejarah singkat, PT Federal International Finance atau FIF Group didirikan dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989 dan merupakan bagian dari anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek FIF Group. Di perusahaan ini bergerak pada bidang yang pertama itu ada FIF Astra, yaitu jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas berkualitas. Yang kedua itu ada Spectra, yaitu jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, atau produk lifestyle dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga itu ada Danastra. Danastra itu diluncurkan untuk menjawab kebutuhan publik untuk solusi pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal kerja, serta untuk pembiayaan multiguna. Lalu yang keempat itu ada Amitra. Amitra mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk umroh reguler, umroh plus, haji, dan logam mulia. Semua kontrak di Amitra dibuat dalam akad berbasis syariah. Dan yang terakhir itu ada Finatra. Finatra diluncurkan untuk menjawab kebutuhan dalam pengembangan masyarakat di bidang UMKM dan pengembangan modal usaha. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan di perusahaan ini tuh ada dua. Yang pertama ada hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, secara hard skill yang dibutuhkan sebagai tenaga karyawan yaitu collection field, remedial field, credit analyst, marketing credit, unit head atau pembiayaan jaminan BPKB, administrator, yaitu ada kasir, finance coordinator, dan HRD. Untuk soft skill, secara soft skill, FIF Group membutuhkan karyawan yang harus mengikuti perkembangan yang berbasis IT. Budaya kerja di FIF Group tercermin dalam perilaku, pandangan, landasan, dan pedoman FIF Group
values tim sebagai berikut. Yang pertama itu ada teamwork. Teamwork merupakan sikap kerjasama antar karyawan yang dilandasi oleh sinergis, saling menghargai, dan saling percaya serta semangat kebersamaan. Yang kedua itu ada excellence. Excellence itu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh karyawan untuk perusahaan, yaitu peningkatan kualitas dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga itu ada achieving. Achieving dalam bekerja diharapkan karyawan mampu untuk menciptakan inovatif, profesional, dan fokus pada prestasi. Dan yang terakhir itu ada moving forward. Merupakan cita-cita dalam berbisnis dan diharapkan karyawan mampu untuk mempunyai wawasan luas dan pandangan jauh ke depan untuk menemukan dan menciptakan peluang serta pertumbuhan berkelanjutan. Ini berikut kegiatan yang saya lakukan selama magang. Yang pertama itu ada merapikan file pengeluaran uang. Jadi merapikannya itu dengan menyusun secara urut berdasarkan tanggal dan berdasarkan nomor PV-nya. Yang kedua itu ada entry KK, yaitu memasukkan nomor kontrak dan data dari kartu keluarga konsumen. Jadi memasukkan datanya itu dari data fisik ke data digital. Lalu recruitment power people perusahaannya itu ada kebutuhan untuk karyawan bekerja di FVF Group pada dasarnya tidak terbatas. Semua jurusan dan program studi strata pendidikan bisa diterima untuk menjadi karyawan di perusahaan ini. Karena semua aktivitas akan saling keterkaitan semua ilmu pendidikan yang dimiliki oleh karyawan. FVF Group lingkup pekerjaan adalah bidang jasa keuangan. Maka kebutuhan dominan di bidang accounting, manajemen keuangan, IT, administrasi kantor, hukum, dan lain-lain. Secara jenjang pendidikan, FVF Group menerima rekrutmen karyawan mulai dari SMA, SMK, atau MA sederajat sampai dengan perguruan tinggi. Semua jurusan strata pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vika atas presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Naura Safa. Di depan coba. Ibu. Oh itu berapa? Di pampak. Tidak di sini ada nggak? Ya, coba. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Safar Delia dari kelas 10 IPA 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari internship program yang saya lakukan saat liburan kemarin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Saya magang di perusahaan FKTP Dr. Haji Dede Irsyad yang bergerak di bidang kedokteran. Beralamat di Jalan Raya Kadudampit, kilometer 4 nomor 16 RT 12 RW 3, Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Untuk sejarahnya, pada tahun FKTP Dr. Dede ini berdiri pada tahun 2013. Dr. Dede dan istrinya Dr. Nur Afifah awal ingin menolong orang lain, terutama warga sekitar di bidang kesehatan, sehingga merintis klinik kecil-kecilan di bagian garasi. Karena jumlah pasiennya semakin banyak, ruang praktiknya pun beralih ke bekas kamar dan ruang tamu. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasiennya semakin banyak di tahun 2014, dan pada tahun itu juga dari pihak BPJS mengajak kerjasama sebagai Vaskes Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP. Kegiatan-kegiatan saya selama magang itu ada mendaftarkan pasien yang sebelum diperiksa, kemudian menimbang berat badan pasien, ada memberikan pertolongan pada pasien kecelakaan juga, terus meracik obat yang telah diresepkan oleh dokter untuk pasien, memberikan obat dan menjelaskan fungsi kepada pasien, dan mengajar mengaji pada malam hari setelah sholat maghrib.
untuk bekerja di sana itu butuh keterampilan, ada 2 keterampilan yang dibutuhkan, ada hard skill dan soft skill. Untuk hard skillnya salah satunya adalah membaca resep obat. Karena membaca resep obat atau membaca resep atau tulisan dokter itu kan tidak semua orang bisa kan. Jadi butuh ketelitian untuk membacanya. Untuk soft skillnya kerja sama tim dan sosialisasi. Kerja sama tim dapat membuat kita mengenal satu sama lain dan membangun hubungan sosial yang kuat. Hal positif yang saya dapatkan selama magang di klinik Dr. Dede itu ada sabar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena di sana kan pasiennya ada yang kayak pengen cepat-cepat gitu, jadi kita harus sabar buat kayak ngasih taunya. Terus teliti dalam merekam medis data pasien dan sangat minimalisir human error pada bagian obat. Karena sedikit kesalahan dalam pengambilan obat dapat mengakibatkan yang sangat fatal buat pasiennya. Dan dapat memberitahu pemberian obat, karena di sana kita harus bisa mengedukasi pasien dan dalam memberikan obat. Untuk bekerja di sana itu ada 2 jurusan yang dapat bekerja di sana, ada dari IPA dan IPS. Kalau untuk dari IPA-nya bisa menjadi dokter umum, dokter gigi, apoteker, dan bidan. Kalau dari IPS-nya bisa jadi administrasi, manajemen, juga pendaftaran. Setelah magang di sana ada beberapa hal yang ingin dilakukan, seperti bisa membantu klinik Al-Kafi, mampu merawat teman yang sakit, dan menerapkan pola hidup sehat di pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi yang akan dibawakan oleh Rauza. Kepada Rauza dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada hadirin yang sudah datang di sini, ibu-ibu guru, kakak kelas 11 dan juga teman-teman kelas 10. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rauza Farah Islami dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya ingin menyampaikan laporan program internship saya yang sudah saya ikuti dari tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari 2023. Next lagi. Berikut ada profil tempat saya magang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berletak di Gedung di Balika 2 lantai 7, Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda Raya nomor 54, RT 02 RW 11, Kelurahan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Alamat emailnya di dkwm@depok.go.id. Dan sesuai dengan namanya, tempat ini bergerak di bidang koperasi dan usaha mikro. Selanjutnya sejarah dan informasi ini saya dapatkan melalui wawancara bersama Pak Udi, salah satu karyawan senior di sana. Beliau menyampaikan, pada awalnya pemerintah membentuk koperasi dan pasar-pasar untuk kegiatan jual beli. Lalu seiring berkembangnya zaman, pemerintah melihat bahwa perlunya ada bimbingan dan pengawasan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas perdagangan mereka. Lalu dibentuklah Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian karena yang dirasa perlu ditingkatkan itu di bagian usaha mikro atau dalam skala kecil, pemerintah membentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. DKUM ini bergerak di bidang apa saja sih? Mereka ini bergerak di bidang koperasi dan usaha mikro. Program-program DKUM diantaranya pemberdayaan penghubungan usaha, pengawasan bina usaha, dan keusahaan masyarakat atau koperasi. Yang pertama, pemberdayaan penghubungan usaha. Mereka ini mengadakan pelatihan bersertifikat bagi wirausaha baru. Contohnya pelatihan wirausaha baru, perempuan kepala keluarga, manajemen bisnis, marketing, digital marketing, dan pemberdayaan perempuan. Lalu ada pengawasan bina usaha. Mereka mengadakan pelatihan dan memfasilitasi pengusaha yang ingin mengupgrade usahanya, seperti pengadaan halal MUI, PIRT, lalu legalitas usaha, dan pelatihan kemasan. Lalu ada juga koperasi negara, program koperasi negara demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan di DKUM ini? Pertama, ada soft skill, dan yang ini saya dapatkan melalui wawancara bersama salah satu karyawan di sana, dan beliau juga mengatakan bahwa soft skill ini tidak hanya berlaku di DKUM, namun juga di dinas-dinas lain di kantor wali kota Depok. Yang pertama ada public speaking, lalu teamwork atau kerja sama tim, kemampuan komunikasi yaitu proaktif dengan berkomunikasi bersama orang lain, lalu leadership atau kepemimpinan, lalu kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menganalisis informasi, data dan ketelitian, manajemen waktu yang baik dan kedisiplinan. Selanjutnya ada hard skill-nya. Yang pertama dapat mengoperasikan perangkat dan internet seperti penggunaan aplikasi Microsoft Office dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya dari wawancara saya kepada Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro yaitu Bu Anis, beliau mengatakan bahwa DKUM ini sebenarnya tidak memerlukan keterampilan fisik, namun memerlukan keahlian khusus di bidang pengawasan koperasi dan sertifikasi, dan itu masih dikategorikan sebagai soft skill. Selanjutnya, jurusan-jurusan yang bisa bekerja di DKUM. DKUM ini menerima lulusan sarjana dari jurusan ekonomi manajemen, bisnis, akuntansi, pemasaran, praktisi bidang ekspor, perkoperasian, teknologi informasi, teknologi hasil pertanian dan pariwisata, dan juga diutamakan bagi orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang perkoperasian. Selanjutnya dokumentasi dari kegiatan saya selama magang. Yang pertama ada suasana ruang kerjanya. Lalu di sana saya mendapatkan tugas untuk merapikan file, terus juga ada tugas untuk menandai dokumen-dokumen yang harus ditandatangan oleh kepala DKUM. Lalu selanjutnya di suasana ruang pelayanan. Di sana saya melayani tamu-tamu yang datang yang ingin bertanya-tanya atau ingin mengajukan penawaran kerjasama atau ingin bergabung bersama organisasi, dan juga yang ingin mengambil sertifikat pelatihan. Lalu juga ada yang tidak sempat saya dokumentasikan seperti mengantarkan dokumen ke dinas lain di gedung di Baleka, dan juga mengfotokopi dokumen. Selanjutnya dokumentasi di hari kunjungan pembimbing bersama Pandang dan Bu Dwi. Hal positif yang saya dapatkan selama magang di sana seperti mengetahui adab magang kepada karyawannya, lalu mengetahui adab di kantor, melatih public speaking saya, melatih kemampuan penggunaan aplikasi Word, Excel, dan aplikasi digital lainnya, mengetahui mengenai program pemerintah seperti yang sudah dilaksanakan pelatihan dan lain-lainnya, melatih kedisiplinan dan mengatur keuangan. Dan hal-hal apa saja yang bisa saya terapkan di sekolah? Yang pertama, saya ingin menerapkan kebiasaan untuk sopan, santun, ramah, lalu disiplin, manajemen waktu yang baik, berpikir kritis dan kreatif, leadership, teamwork, dan public speaking dalam kegiatan sehari-hari, terutama di sekolah, dan juga penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Selain itu ada juga yang ingin saya tekuni lebih dalam, yaitu dalam penggunaan perangkat dan aplikasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rauza. Selanjutnya presentasi terakhir akan dibawakan oleh Ataya Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Zaka Sajida dari kelas 10 MIPA 5. Saya menjalani program internship itu di Dinas Pemerintah Kota Bekasi bidang pertanahan. Informasi perusahaan. Nama perusahaannya itu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Pemerintah Kota Bekasi. Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 lantai 3, bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Sejarah singkatnya itu peresmian
Peresmian kota administratif di Bekasi itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Haji Sujono. Tahun 1988 wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dwi Andi Soekardi, kemudian diganti oleh Bapak Dr. Khailani AR. Ganti. Berikut saya lampirkan potret saat saya menjalani internship program. Hari pertama itu mengambil berkas di ruang arsip, lalu menggandakan berkas menggunakan mesin fotokopi. Yang kedua, memilah berkas sesuai dengan tema dan tanggal dikeluarkannya. Yang terakhir, memasukkan berkas ke dalam map portofolio. Selanjutnya di hari kedua, saya dan teman-teman memindahkan berkas milik bidang pertanahan di ruang arsip, mencari berkas tentang pembayaran uang ganti kerugian tanah, dan menginput nomor berkas sebelum diserahkan ke ruang pertanahan. Hari ketiga, kami mengambil surat agenda masuk di ruang arsip, lalu menginput data berkas ke komputer, dan menggandakan berkas menggunakan mesin fotokopi. Hari keempat, menginput berkas pembayaran uang ganti kerugian tanah ke Microsoft Excel, lalu mengecek kesalahan penulisan di dalam dokumen. Dan hari terakhir, kami mengurutkan surat masuk dan surat keluar sesuai tahun dicetaknya sebelum diletakkan di ruang arsip, mengedit beberapa dokumen penting, dan berpamitan dengan para mentor di tempat magang. Hal positif yang saya dapatkan di tempat magang adalah mampu bekerja sama, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain demi keberlangsungan tugas yang diberikan, lalu disiplin dalam hal datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas sesuai target waktunya, menghargai waktu dan teliti dalam mengerjakan tugas dan tidak terburu-buru. Keterampilan yang dibutuhkan di tempat magang saya, yang pertama ada hard skill, mampu menggunakan Microsoft Excel dengan baik, mampu menggunakan Microsoft Word, menginput data ke buku administrasi, menyusun berkas-berkas arsip sesuai tanggal, mengoperasikan mesin fotokopi dan print, dan mampu mengirimkan berkas sesuai dengan alamat penerima. Soft skill-nya yaitu disiplin, teliti, jujur, gesit, dan cekatan, menghargai waktu, dapat diandalkan, dan mampu bekerja sama. Jurusan di bidang ini yang saya dapatkan dari para mentor, pertama yang paling banyak bekerja di sini tuh akuntansi. Terus yang kedua ada administrasi perkantoran, sama data science, dan ada manajemen perkantoran. Hal yang ingin dilakukan di sekolah, saya bertekad ingin lebih menekuni pelajaran informatika agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Dan saya juga akan menerapkan sikap positif yang saya dapat saat mengikuti kegiatan, seperti mampu bekerja sama, bersikap lama, bersopan santun terhadap yang lebih tua, terbuka dalam menerima kritik dan saran, disiplin, gesit, dan lebih menghargai waktu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ataya Zaka karena sudah menyampaikan presentasinya. Alhamdulillah acara intinya sudah selesai dan selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Raikah dan Syafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya wa tanzi'ul mulka mimma tasya wa tu'izzu ma tasya wa tuzillu ma tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu ma tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bifaidil iman bik. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin.
Mari kita tutup acara kali ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.